Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, selamat pagi dan salam kesehatan. Yang saya hormati Bapak Cahyo Kumulo, senior kami, ya kami berjuang dari zaman reformasi, sehingga tapi ini juga kader Pak Cahyo juga sebenarnya, ya. Sehingga kita lihat kiprahnya setelah Pak Bedi ini menjadi ketua BPNI ini memperjuangkan kaum marhen, pekerja, itu luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Bedi ini. Walaupun kita tahu, ya, ketika kita rapat-rapat di DPR, kita sampai bingung apa yang saya harus koreksi dari BP2PMI ini. Anggarannya hanya 300 miliar dan real focusing sebesar 64 miliar. Gimana dengan 23 UPT? Sehingga kita bingung juga apa yang harus kita koreksi. Sebenarnya anggaran idealnya itu 1 triliun minimal, kan seperti itu. Dan itu sudah berapa kali kita hasil kesimpulan rapat dalam raker dengan Komisi 9 maupun di panti anggaran. Tapi saat ini ya belum kesampaian juga akan begitu. Nah tentu ini harus nanti melalui Pak Menteri, melalui Menpan, melalui rapat kabinet itu menyampaikan, karena mungkin harus ada kejelasan regulasi, harus ada undang-undang yang mengikat. Biar kejelasan, karena selama ini tadi sudah disampaikan tentang tumpang tindih antara kewenangan Kemenaker juga yang dilaksanakan oleh BP2PMI. Karena ini pekerjaannya kadang-kadang sama, kan seperti itu. Nah, sehingga ini yang harus bagaimana nantinya ke depan ini regulasi atau undang-undang yang dibuat itu agar perlindungan dan penempatan dari BP2PMI biar jelas, karena itu akan menyangkut tentang kewenangan masalah anggaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Beni selaku Ketua BP2PMI, yang saya hormati juga Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kadisnaker Tenaga Kerja, kemudian ada dari Kementerian Tenaga Kerja atau yang mewakili, kemudian para undangan yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Bali. Ini adalah saya lihat pertemuan yang mitra kerja kami di Komisi 9 ini adalah di tahun ini adalah pertemuan yang terbesar dilaksanakan di Bali. Tepuk tangan buat BP2PMI. Makanya saya bingung juga tadi dengan anggaran kecil itu bisa melaksanakan rakornis 3 hari dan bisa melibatkan banyak orang. Kemarin juga kita dari BPNI, dari Kementerian Kesehatan juga melaksanakan ada di Bali, yaitu di Bali Bid. Nah ini bagian daripada pemulihan daripada ekonomi Bali. Bapak Ibu sekalian, dampak COVID-19 ini adalah yang paling terparah dampaknya itu adalah Provinsi Bali. Kalau dulu sebelum COVID, kita pertumbuhan ekonomi kita rata-rata di atas nasional 6-7%. Tapi setelah COVID ini, apalagi waktu tinggi-tingginya kasus COVID itu, dengan PPKM begitu ketat, kita minus sampai mencapai 12%. Bayangkan, sehingga Bandung ini yang dulu PAD tertinggi dengan APBD-nya secara nasional, sekarang sampai tahun kemarin dia tuh kebingungan untuk membayar gaji pegawai. Karena DAU yang mereka dapat itu karena mereka dianggap kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan cukup tinggi, mereka itu hanya dapat 50%. Sehingga kemarin banyak terjadi pemotongan gaji pegawai dan banyak juga pegawai-pegawai kontrak itu tidak dibayar. Nah tentu ini
Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada BP2 PMI yang telah melaksanakan Rakornis dari tanggal 3 sampai 6 di Provinsi Bali. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Menteri maupun Kepala BP2 PMI karena sudah amanat undang-undang bahwa sesuai dengan undang-undang bahwa hak asasi bekerja itu adalah merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Maka dari itu negara menjamin hak dan kesempatan bekerja dan memberikan perlindungan pada setiap warga negara tanpa ada diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keterampilan, kemampuan, minat dan bakatnya. Nah tentu kalau kita lihat sekarang ini adalah sangat ironis sekali. Kita di Indonesia ini sekarang kan mendapat bonus demografi. Penduduk produktif kita yaitu 15 sampai di bawah 64 tahun itu 60%. Ini sebenarnya ini adalah sesuatu yang potensi yang luar biasa yang selama ini di negara-negara maju ini adalah menjadi kendala yang sangat luar biasa. Tetapi kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ini bukan potensi, malah menjadi bencana. Karena banyak terjadi pengangguran, terutama di usia-usia produktif. Nah, maka dari itu, nah tentu peran BP2 PMI dan negara ini harus bagaimana sekarang mengoptimalkan pekerja migran itu sendiri. Nah, kemudian kalau kami sesuai dengan fungsi kami di DPR, nah tentu kami sampaikan ada yaitu pertama adalah sebagai fungsi regulasi, kemudian fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Kalau kita lihat dari sejarah BP2 PMI ini, ya tentu pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 yang diterbitkan, tapi itu belum bisa melindungi permasalahan-permasalahan yang ada di pekerja migran itu. Nah, kita lihat ada beberapa permasalahan yang cukup pelik yang sampai saat ini dan kasusnya cukup tinggi di pekerja migran itu adalah pertama adalah banyak PMI yang dipulangkan. Kedua, gaji tidak dibayar oleh pemberi kerja di luar negeri. Kemudian overstay di negara tujuan. Kemudian penanganan meninggal dunia di negara tujuan. Kemudian PMI tidak berdokumen resmi. Kemudian PHK sebelum masa kerja berakhir. Selanjutnya PMI gagal berangkat ke negara tujuan. Kemudian PHK sepihak yang merugikan PMI. Kemudian biaya mahal, sakit dan masalah yang lainnya. Itu sangat kompleks dan itu kasusnya masih cukup tinggi apalagi di masa pandemi ini. Kemarin kami cukup prihatin juga tadi disampaikan oleh Pak Benny bahwa kita PMI ini penghasil devisa terbesar kedua setelah migas yaitu hampir 156 triliun per tahun. Tapi kami prihatin juga ketika kemarin masa Covid itu beberapa pekerja migran itu dia sampai menyampaikan surat terbuka kepada DPR, kepada pemerintah. Kami dulu ketika kami bekerja di luar negeri, kami begitu dilulukan. Kami sangat dihormati. Semua orang minta oleh-oleh, minta parfum, minta baju, minta minuman dan sebagainya. Tapi ketika kami pulang di masa Covid itu, kami kok seperti orang yang kesakitan. Mereka waktu pekerja migran itu sampai nyarter beberapa pesawat yang dibayarkan oleh perusahaannya, kemudian sampai di tempat, sebagai contoh di Bali itu, mereka akan dilempar lagi ke Jakarta. Setelah di Jakarta itu dilempar lagi ke Bali. Nah, ini kan sesuatu yang sangat ironis sekali. Mereka sampai nangis-nangis di kapal, mereka tidak boleh merapat dan sebagainya. Tentu ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan sampai kita
ketika kita keperluan saja bahwa mereka itu mendatangkan devisa, tetapi ketika ada masalah kita tidak pernah, negara tidak hadir untuk memberikan perlindungan. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi problem yang cukup pelik yang dihadapi. Di samping juga masalah-masalah yang lain yang sudah disampaikan tadi, bagaimana mereka itu perlakuan di negara tujuan, kemudian bagaimana mereka itu jaminan mereka ketika pulang, kan seperti itu. Makanya kami sangat apresiasi sekali waktu rapat kerja kami di DPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2 PMI. Kendala-kendala yang paling utama adalah disampaikan bahwa mereka ketika bekerja itu mereka itu sering sekali menjadi korban rentenir. Mereka harus minjam dengan bunga yang besar, kemudian menjual harta bendanya, tanahnya, ternaknya dan sebagainya. Karena untuk biaya berangkat mereka itu mereka cukup besar. Sehingga BP2 PMI ini mengimbau suatu kebijakan yang cukup revolusioner progresif menurut kami. Ada 10 item pekerjaan yang digratiskan. Kemudian pekerjaan dengan skema dengan bunga kur. Kemudian tadi sudah disampaikan dengan sekarang sudah ada perkembangan lagi dengan Jasilo. Karena selama ini yang menjadi kendala pekerja migran itu adalah mereka itu adalah bagaimana mereka ketika untuk membayar tiket, visa, kemudian mengurus administrasi yang lainnya itu masalah keuangan. Tetapi disinilah semestinya negara itu hadir. Karena kami yakin mereka sudah punya job letter bekerja keluar, itu pasti mereka itu tidak mungkin akan tidak membayar dan sebagainya. Karena mereka itu pasti akan jelas. Nah, maka dari itu tentu yang ke depan ini harus lebih disosialisasikan, kemudian diperluas lagi. Nah, sebagai contoh, kami di daerah Bali yang selama ini kan banyak bekerja di hotel, kapal pesiar, itu belum dicakup cakupannya. Nah, sehingga ini nantinya diperluas. Bagaimana agar koordinasi dengan Kementerian Menko Perekonomian tentang regulasinya yang dibuat agar kita betul-betul bisa memberikan jaminan ketika pekerja itu keluar negeri. Maka dari itu ya tentu ini harus sosialisasi apa yang dilakukan program-program dari PMI ini, juga bagaimana cakupan agar perlindungan terhadap PMI itu ketika mereka berangkat ke luar negeri. Tentu sebagai konsekuensi daripada demografi kita yang usia produktif yang cukup tinggi itu. Kemudian hal-hal yang lain, nah tentu kalau kita simak di dalam dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentu pekerja migran Indonesia ini harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan dan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat. Sehingga kami tadi dari belakang melihat majunya Ketua PMI, BP2 PMI ini dengan hashtag apa itu sikap sindikat. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan kepada BP2 PMI. Ini adalah sesuatu yang sudah diamanatkan undang-undang, dan ini akan menjadi masalah yang paling utama yang terjadi di BP2 PMI ini. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 tersebut juga negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kemudian penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Kemudian hal-hal yang diatur dalam ini adalah dalam Undang 18 itu, yaitu mengamanatkan, yaitu pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa dan seterusnya.
Nah tentu di sini yang menjadi catatan adalah perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat. Nah tentu ini sudah beberapa daerah sudah dilakukan. Kemarin kita melakukan kegiatan yang sama, Pak Beni, di rumah jabatan Pak Gubernur. Bagaimana Provinsi Bali sudah mengeluarkan pergub tentang pergub yang tentang perlindungan pekerja dengan sesuai dengan visi-visi dengan Pak Gubernur, yaitu Pergub nomor 12 tahun 2021 tentang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Krame Bali. Dan di sini hadir juga beberapa kepala daerah, sehingga nantinya agar ini juga di beberapa daerah ini harus dibuat regulasi yang sama, karena ini akan berkaitan erat dengan perlindungan daripada pekerja migran sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai penganggaran, ya memang di tahun 2022 ini kemarin kami berapapun sebenarnya sudah mengusulkan, kita tidak pernah mengkoreksi, malah kita usulkan biar naik daripada anggaran untuk BP2 PMI ini. Tetapi seperti tadi, ini tentu sayangnya di sini Pak Ibu Menteri Sri Mulyani tidak hadir, padahal di dalam agenda ini mengundang juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ya tentu ini semestinya harus menjadi kesepakatan atau menjadi mudah-mudahan nanti dalam rakornes ini nanti akan ada suatu hasil sehingga anggaran dari BP2 PMI ini betul-betul bisa melindungi pekerja itu, termasuk anggaran-anggaran bagaimana yang bersifat memaksa, sehingga anggaran-anggaran yang ada di masing-masing daerah UPT itu dianggarkan oleh negara. Karena kemarin juga kami di Badan Legislasi, ketika lembaga lain seperti kehakiman, ketika membentuk peradilan-peradilan yang ada di daerah-daerah itu, kita cantumkan membuat undang-undang bahwa itu wajib negara membiayai, kemudian membangun gedung-gedungnya, kemudian termasuk penganggarannya. Kenapa di lembaga yang lain bisa, di BP2 PMI tidak bisa? Padahal ini adalah sesuatu yang real menyentuh demi masyarakat pekerja itu sendiri. Maka dari itu inilah mulai pesan kami juga di DPR akan berusaha semaksimal mungkin secara regulasi undang-undangnya, nanti baik di Badan Legislasi maupun kami di Komisi 9, juga nanti Pak Cahyo menyampaikan juga di rapat-rapat kabinet bagaimana agar dibantu penganggaran juga ini dari BP2 PMI. Karena dari mitra kerja kami di Komisi 9 ini BP2 PMI ini paling kecil sekali anggarannya, yaitu hanya 300 miliar. Bayangkan, belum lagi tahun 2021 kemarin di refocusing hampir 64 miliar. Makanya saya heran juga seperti saya sampaikan tadi, bisa juga melaksanakan pekerjaan acara yang sebesar ini, di kemudian lain belum bisa melaksanakan seperti itu. Nah, sehingga ini adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun kecil anggarannya tapi bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentu bermanfaat bagi PMI maupun terutama bagi Bali itu sendiri. Kemudian hal-hal yang lain ya tentu kami memberikan beberapa hal seperti tadi sudah disampaikan oleh Gubernur melalui Kementerian Kerja. Ada untuk masalah vaksinasi pekerja PMI ini, contoh vaksinasi ini mereka harus vaksin booster, dan itu kami sudah bicara dengan Menteri Kesehatan. Nah, itu bisa dengan skema vaksin gotong royong. Nah, sehingga nanti Kepala BP2 PMI tinggal berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas. Nah, jangan sampai regulasi yang dikeluarkan, kalau memang regulasi yang ada sampai saat ini kan vaksin booster untuk umum itu adalah di tahun 2022. Tapi banyak juga sekarang pekerja-pekerja migran yang berangkat di bulan November dan bulan Desember ini. Jangan sampai mereka sudah lama sekali menunggu akibat COVID ini tidak bekerja,
kemudian kita menghambat akibat regulasi yang tidak sesuai dengan pekerja itu. Maka dari itu, ya kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan maupun Satgas, kemudian agar membantu vaksin booster untuk pekerja migran itu. Jangan sampai menunggu tahun 2022. Karena ini kan tahun 2022 nanti takutnya mereka itu diputus kontrak, kan seperti itu. Maka dari itu, ya ini salah satu, bukan saja di Bali, ini hampir seluruh Indonesia aspirasinya sama. Karena beberapa perusahaan, kemudian ada juga vaksin yang mungkin belum diakui seperti Sinovac karena efikasinya masih rendah, kan seperti itu. Nah, sehingga mereka itu meminta vaksin booster. Nah, tentu regulasi ini harus diperbaiki dari Kementerian Kesehatan. Nah, dengan skema-skema tadi seperti untuk vaksin gotong royong, kan seperti itu. Kemudian hal yang lain yaitu bagaimana berkoordinasi dengan BPJS Tenaga Kerja. Karena selama ini peluang untuk peningkatan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja itu salah satunya dengan mengoptimalkan BP2 PMI ini. Selama ini cukup besar, itu baru sedikit sekali yang BPJS Tenaga Kerja, tapi itu sudah mendapatkan pendapatan yang luar biasa bagi BPJS Tenaga Kerja. Itu sekitar hampir 700 miliar dan itu cakupannya masih kecil sekali dari pekerja migran. Maka dari itu, ya tentu ini harus berkoordinasi sehingga untuk meningkatkan juga cakupan BPJS Tenaga Kerja juga memberikan perlindungan terhadap kejelasan daripada pekerja migran itu sendiri. Saya kira itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Rakornes ini yang telah melaksanakan di Bali. Nah, kami selama ini selalu ketika rapat-rapat kerja baik di DPR Komisi dengan Bapak Beni, apa yang menjadi program-program beliau ini selalu kita akan dukung. Mudah-mudahan nanti kita bersama terus berjuang terus dari segi kelembagaan itu bagaimana menguatkan kelembagaan itu, kemudian dari segi penganggaran kita akan selalu dukung sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Beni itu tadi kan dicuplik ada pemotongan anggaran itu di tahun 2022 tidak ada pemotongan lagi, bila perlu ditambahkan anggaran sehingga perlindungan terhadap pekerja migran itu dapat terlindungi dengan baik. Sekian dari kami. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya iri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iketut Karya Saadiana atas sambutan yang diberikan.